Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pak Junaidi adalah seorang pedagang sederhana yang mengelola sebuah angkringan kecil di pinggir desa. Angkringannya selalu ramai oleh pelanggan, bukan hanya karena lokasinya yang strategis di dekat jalan utama, tetapi juga karena suasana hangat yang selalu ia ciptakan. Namun, sejak sebulan terakhir, desas-desus aneh mulai beredar di desa. Banyak warga yang mengaku melihat penampakan pocong di sekitar angkringannya, terutama saat malam telah larut. Awalnya, Pak Junaidi tidak terlalu memedulikan kabar tersebut. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Namun, semakin lama, cerita yang beredar mulai mengganggu pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah yang mereka lihat hanyalah sekadar orang iseng yang menyamar, atau benar-benar sosok makhluk dari alam lain. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Pak Junaidi memutuskan untuk tetap membuka angkringannya hingga larut. Beberapa pelanggan terakhir telah pergi, meninggalkan angkringan dalam keheningan. Hanya suara hujan dan gemerisik dedaunan yang terdengar di sekitar. Tiba-tiba, lampu di angkringannya mulai berkedip-kedip. Ia mengira itu hanya akibat kelembapan udara dan segera memeriksa kabel-kabelnya. Namun, belum sempat ia menyelesaikan pemeriksaan, terdengar suara aneh dari arah belakang angkringan. Suara itu begitu pelan, seperti kain yang terseret di atas lantai. Pak Junaidi seketika terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin mendekat, diiringi dengan desahan panjang yang terdengar menyeramkan. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter dari rak dan berjalan perlahan menuju halaman belakang angkringan. Saat cahaya senter menyorot ke arah tanah yang becek akibat hujan, tubuhnya mendadak membeku. Di hadapannya, berdiri sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan kotor. Kepalanya tertunduk, wajahnya samar tertutup kain, namun jelas sosok itu bukan manusia biasa. Kain kafannya tampak compang-camping, dan dari tubuhnya menguar aroma busuk yang menusuk hidung. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung. Namun, ada sesuatu dari kehadirannya yang membuat bulu kuduk Pak Junaidi berdiri. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Tanpa sadar, ia berteriak meminta tolong sambil mundur perlahan. Namun, tepat saat ia ingin berbalik, sosok pocong itu tiba-tiba melompat mendekatinya dengan gerakan yang tidak wajar. Tubuhnya gemetar hebat, langkahnya terhenti, dan ia jatuh terduduk di lantai tanah yang basah. Saat ia membuka mata kembali, sosok itu telah menghilang. Hanya sisa-sisa kain putih yang sobek tertinggal di tanah berlumpur. Dengan napas tersengal, Pak Junaidi bergegas masuk ke dalam angkringan dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu menjadi malam yang paling menegangkan dalam hidupnya. Keesokan harinya, cerita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Para tetangga berdatangan ke angkringannya untuk memastikan keadaannya. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat sosok serupa di sekitar angkringan pada malam-malam sebelumnya. Pak Junaidi hanya bisa mengangguk tanpa berkata banyak. Dalam hatinya, ia masih ragu apakah yang ia alami adalah kenyataan atau sekadar ilusi akibat kelelahan. Namun, kejadian aneh tidak berhenti di situ. Malam-malam berikutnya, suasana di angkringannya semakin mencekam. Pelanggan mulai enggan datang saat malam tiba. Suara-suara aneh terus terdengar dari arah belakang angkringan. Lampu seringkali berkedip tanpa sebab, dan sesekali bau busuk seperti kain lapuk tercium di sekitar tempatnya berjualan. Pak Junaidi merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta bantuan Ustadz Karim, seorang tokoh agama yang dihormati di desa. Setelah mendengar ceritanya, Ustadz Karim menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai di tempat itu. Malam itu, Ustadz Karim datang ke angkringan bersama beberapa warga lainnya. Mereka membaca doa bersama dan mencoba mencari tanda-tanda keberadaan sosok yang selama ini menghantui angkringan Pak Junaidi. Namun, malam itu terasa begitu sunyi. Tidak ada suara aneh, tidak ada penampakan.
Meski demikian, Ustadz Karim menenangkan Pak Junaidi dan meyakinkannya bahwa jika memang ada gangguan, pasti akan muncul kembali. Pak Junaidi hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tetap merasa cemas. Malam itu ternyata menjadi awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Saat dini hari, ketika semua orang telah pulang dan angkringannya kembali sepi, Pak Junaidi mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Ia menahan napas, berusaha menenangkan diri. Namun, ketukan itu semakin lama semakin keras. Dengan penuh keberanian, ia membuka pintu. Saat itu juga, tubuhnya terasa lemas. Di depan pintu, sosok pocong yang sama berdiri diam, kali ini lebih dekat. Lubang matanya yang kosong terlihat lebih jelas, memancarkan aura kegelapan yang membuat darahnya membeku. Dalam keheningan malam, suara serak menggema di telinganya, berbisik dengan nada yang mengerikan. Saat itu, Pak Junaidi merasakan dunianya berputar. Ia tidak sanggup lagi menahan ketakutan yang melandanya. Tubuhnya melemas, dan ia jatuh pingsan di tempat, sementara sosok pocong itu perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Pak Junaidi terbangun dengan tubuh menggigil, mendapati dirinya sudah berada di dalam angkringan, berselimut sarung lusuh. Suara yang berkokok di kejauhan menandakan pagi telah tiba. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah ia pingsan, namun semuanya terasa kabur. Hanya bayangan pocong dan suara serak yang terus menghantuinya. Hari itu, angkringan Pak Junaidi tidak buka seperti biasa. Ia merasa terlalu lelah dan takut untuk kembali menghadapi malam yang mencekam. Para tetangga mulai curiga dengan angkringan yang mendadak tutup. Seorang tetangga, Bu Rini, yang kebetulan lewat, bertanya tentang apa yang terjadi semalam. Pak Junaidi hanya menggeleng dan menyatakan bahwa dirinya kurang sehat. Namun, ketika malam tiba, ia memutuskan untuk kembali membuka angkringannya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan kepada para pelanggannya sekaligus mencoba mengusir rasa takut yang terus membelenggunya. Malam itu, suasana angkringan terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada seorang pelanggan setia, Mas Togar, yang sering mampir untuk menyeruput kopi sambil merokok. Dalam percakapan mereka, Mas Togar menyebutkan bahwa pocong sering muncul karena ada seseorang yang menyimpan dendam atau urusannya di dunia belum selesai. Perkataannya membuat pikiran Pak Junaidi mulai berputar, mencoba mengingat apakah pernah terjadi sesuatu di tempat itu yang berhubungan dengan masa lalunya atau mungkin dengan tanah angkringan tersebut. Pembicaraan mereka terhenti ketika angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu angkringan mulai berkedip-kedip, dan aroma busuk kembali tercium. Mas Togar langsung memasang wajah tegang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Belum sempat Pak Junaidi menjawab, suara ketukan pelan terdengar dari pintu belakang. Ketukan itu semakin lama semakin keras, seakan memaksa seseorang untuk membukanya. Dengan tangan gemetar, Pak Junaidi mencoba memberanikan diri. Namun, sebelum ia sempat melangkah, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Sosok itu muncul lagi, kali ini lebih menyeramkan. Pocong tersebut melompat masuk ke dalam angkringan, memenuhi ruangan dengan aroma busuk yang menyengat. Wajahnya terlihat jelas, kulitnya kehijauan dengan luka-luka yang membusuk. Mas Togar menjerit dan berlari keluar, meninggalkan Pak Junaidi sendirian menghadapi makhluk tersebut. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatap Pak Junaidi dengan mata kosong yang mengerikan. Kemudian terdengar suara serak yang bergema di ruangan, menanyakan sesuatu yang membuat Pak Junaidi semakin ketakutan. Sosok itu menuduhnya telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Namun, Pak Junaidi tidak mengerti apa yang dimaksud. Makhluk itu perlahan melompat ke arahnya, membuatnya mundur ketakutan. Hingga akhirnya, pocong tersebut berhenti tepat di depannya, lalu menjulurkan sesuatu dari balik kain kafannya. Sebuah benda kecil tampak bersinar samar-samar. Pak Junaidi merasa mengenali batu akik itu, tetapi ia tidak bisa mengingat dari mana. Suara serak itu kembali terdengar, meminta batu itu dikembalikan. Setelah mengatakan itu, sosok pocong tiba-tiba menghilang, meninggalkan aroma busuk yang menyengat. Pak Junaidi terduduk lemas di lantai. Batu akik itu terasa seperti petunjuk,
tetapi juga menambah kebingungan dalam pikirannya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke rumah Pak Leman, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Saat tiba di rumah sederhana itu, Pak Leman menyambutnya dengan ramah. Namun, ekspresinya berubah serius setelah mendengar cerita Pak Junaidi. Menurutnya, tanah tempat angkringan itu berdiri dahulu dimiliki oleh seorang lelaki bernama Sarman. Lelaki itu dikenal suka mengumpulkan batu akik dan mempercayainya sebagai pembawa keberuntungan. Namun, ia meninggal secara mendadak, dan banyak yang mengatakan bahwa arwahnya tidak rela tanahnya dijual. Pak Junaidi terkejut mendengar cerita itu. Ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin pocong yang dilihatnya adalah arwah Pak Sarman. Pak Leman mengangguk, mengatakan bahwa kemungkinan besar itulah penyebab gangguan di angkringannya. Apalagi jika batu akik yang ditunjukkan pocong itu benar-benar milik Sarman, maka ia mungkin merasa sesuatu yang berharga telah diambil darinya. Pak Junaidi mencoba mengingat kembali. Perlahan, ingatannya kembali ke beberapa tahun lalu, saat pertama kali ia membeli tanah tersebut. Ia pernah menemukan sebuah batu akik kecil saat membersihkan area angkringan, lalu menyimpannya di laci tanpa mengetahui asal-usulnya. Pak Leman menasihatinya untuk mengembalikan batu itu dan meminta maaf. Malam itu, dengan perasaan berat, Pak Junaidi membawa batu akik tersebut ke halaman belakang angkringannya. Dengan hati-hati, ia menggali tanah di tempat pocong itu sering muncul, lalu meletakkan batu kecil tersebut di dalam lubang. Dalam hati, ia berharap permintaan maafnya diterima. Setelah selesai menutup lubang itu, ia berdoa agar semuanya kembali normal, meskipun di dalam benaknya masih terselip keraguan. Malam-malam berikutnya terasa lebih tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada pocong yang menampakkan diri. Pak Junaidi mulai merasa lega, meskipun rasa waspada tetap menyelimuti dirinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seminggu kemudian, teror kembali datang dengan wujud yang lebih mengerikan. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya dari satu arah, tetapi dari semua sisi angkringan. Ketukan itu keras, cepat, seolah-olah banyak tangan yang menghantam pintu dan dinding secara bersamaan. Pak Junaidi merasa jantungnya hampir meledak. Dengan tangan gemetar, ia mengunci semua pintu dan jendela, tetapi suara itu semakin keras. Bau busuk yang menyengat kembali memenuhi ruangan, membuatnya hampir muntah. Tiba-tiba, seluruh lampu di angkringan padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan, ia mendengar langkah kaki yang menyeret dan tawa kecil yang terdengar begitu mengerikan. Tubuhnya kaku saat suara serak yang familiar berbisik, seolah berada tepat di belakangnya. Pak Junaidi berteriak histeris, berharap ada seseorang yang mendengarnya, tetapi suara hujan yang deras menelan jeritannya. Angkringan itu kini terasa seperti perangkap, dan ia sadar bahwa teror ini belum berakhir. Ia terduduk gemetar di lantai angkringan yang kini gelap gulita. Ketukan dan langkah kaki di luar terus menggema, membuatnya merasa terkepung oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bau busuk semakin menusuk, membuat udara di dalam angkringan menjadi berat, hampir tak tertahankan. Dalam kepasrahan, ia meraih tasbih kecil yang selalu ia simpan di saku bajunya. Bibirnya bergetar, menggumamkan doa dengan harapan rasa takut yang mencengkeramnya segera sirna. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Suasana mendadak sunyi, begitu hening hingga hanya suara tetesan air dari atap yang terdengar. Namun, keheningan itu tidak membawa kelegaan. Sebaliknya, ia semakin waspada. Saat sedang berusaha mengatur napasnya yang tersengal, suara gemerisik kain yang terseret kembali terdengar dari arah belakang. Tubuhnya membeku, tetapi ia memaksakan diri untuk menoleh perlahan. Bayangan samar dari sosok pocong itu kembali muncul, berdiri di sudut ruangan. Kali ini, sosok tersebut tidak hanya diam. Kepalanya perlahan bergerak, miring ke satu sisi, seolah sedang mengamati dengan lebih jelas. Lalu, dengan suara yang lebih dingin dan tajam, ia mengucapkan sesuatu yang membuat darah Pak Junaidi terasa membeku.
bukan hanya batu akik yang telah diambilnya. Ada sesuatu yang lebih berharga yang masih tersimpan di tempat ini. Pak Junaidi merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud. Dalam kebingungannya, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah mengambil apapun selain batu akik itu. Namun, sosok menyeramkan tersebut hanya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti desahan panjang yang mengerikan. Lalu, perlahan, tubuhnya menghilang, meninggalkan Pak Junaidi dalam ketakutan yang semakin mendalam. Keesokan paginya, dengan mata yang terlihat letih akibat kurang tidur, Pak Junaidi segera pergi ke rumah Pak Leman, tetua desa yang dikenal bijaksana. Dengan wajah prihatin, Pak Leman mendengarkan ceritanya dengan seksama. Jika gangguan ini masih terus berlanjut meskipun batu akik telah dikembalikan, maka kemungkinan besar ada sesuatu yang lebih besar yang belum ditemukan. Untuk menelusuri masa lalu tempat itu, Pak Leman mengajak Pak Junaidi pergi ke rumah Pak Surya, seorang mantan juru tulis desa yang dikenal sebagai penjaga catatan sejarah desa mereka. Mereka berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan petunjuk. Setibanya di rumah Pak Surya, mereka disambut dengan ramah. Tanpa banyak bertanya, Pak Surya segera mengambil sebuah buku catatan tua yang penuh dengan debu. Saat membalik halaman demi halaman, matanya tertuju pada sebuah catatan lama tentang tanah tempat angkringan Pak Junaidi berdiri. Tanah itu dulunya milik seorang lelaki bernama Sarman, seperti yang pernah disebutkan oleh Pak Leman sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang belum diketahui oleh Pak Junaidi. Sebelum meninggal, Sarman pernah terlibat perselisihan dengan beberapa warga desa. Ia dituduh mencuri barang-barang berharga dari mereka, termasuk perhiasan dan batu akik. Namun, karena kurangnya bukti, ia tidak pernah ditahan. Setelah kematiannya yang mendadak, banyak warga percaya bahwa barang-barang curian itu masih tersembunyi di tanah miliknya. Pak Junaidi merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah mungkin barang-barang itu masih ada di sekitar angkringannya? Pak Leman mengangguk pelan, mengatakan bahwa jika benar begitu, maka arwahnya tidak akan tenang sebelum barang-barang itu ditemukan dan dikembalikan. Kini, tidak ada pilihan lain. Mereka harus mencari dan menemukan benda-benda tersebut sebelum teror itu semakin menjadi-jadi. Malam itu, di bawah langit pekat tanpa bintang, Pak Junaidi bersama Pak Leman dan beberapa warga mulai menggali halaman belakang angkringan. Dengan penerangan seadanya dari lampu petromas, mereka bekerja dalam diam, hanya ditemani suara gesekan cangkul yang beradu dengan tanah. Tidak butuh waktu lama sebelum salah satu cangkul menghantam sesuatu yang keras. Dengan hati-hati, mereka membersihkan tanah di sekitarnya, hingga akhirnya sebuah kotak kayu tua yang telah lapuk mulai tampak dari dalam tanah. Dada Pak Junaidi berdegup kencang saat menatap kotak tersebut. Ada firasat kuat bahwa benda itu menyimpan jawaban atas teror yang terus menghantuinya. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Leman membuka kotak tersebut perlahan. Di dalamnya, tampak beberapa benda berharga, cincin emas, kalung, dan beberapa batu akik yang meski tampak usang, masih memancarkan sinar samar. Keheningan menyelimuti mereka, seolah hawa dingin semakin menusuk di antara kegelapan malam. Pak Leman berusaha memahami makna di balik temuan itu. Dari cerita yang selama ini beredar, Sarman, pemilik tanah sebelumnya, diketahui sering mengumpulkan batu akik dan perhiasan. Namun, yang tidak banyak diketahui adalah bahwa ia pernah dituduh mencuri barang-barang berharga dari warga sekitar. Tidak ada bukti yang cukup untuk menahannya, hingga akhirnya ia meninggal secara mendadak, meninggalkan desas-desus bahwa barang-barang curian itu masih tersembunyi di tanah miliknya. Saat mereka masih merenungi temuan tersebut, suara gemuruh dari arah angkringan terdengar begitu kuat, seperti sesuatu yang meronta ingin keluar. Semua orang menoleh, dan apa yang mereka saksikan membuat darah mereka membeku. Sosok pocong itu kembali muncul, namun kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya, beberapa sosok lain berdiri dengan kain kafan kotor dan wajah yang mengerikan. Mereka melompat perlahan, mendekat dengan tatapan kosong yang menusuk hingga ke relung jiwa.
Ketegangan semakin memuncak ketika suara serak menggema di antara mereka, menuntut agar barang-barang yang ditemukan segera dikembalikan. Pak Junaidi tidak tahu harus berbuat apa, namun Pak Leman segera berdiri tegak, mulai melantunkan doa-doa dengan suara lantang, diikuti warga lainnya. Namun, makhluk-makhluk itu tidak bergerak mundur. Mereka hanya diam, menatap tajam, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar doa. Salah satu pocong mendadak melompat ke arah Pak Junaidi, membuatnya terjatuh. Getaran suara serak terdengar lebih jelas kali ini, membawa pesan yang menggema dalam pikirannya, benda-benda tersebut harus dikembalikan. Dengan tubuh gemetar, ia mengangguk, menyadari bahwa tak ada jalan lain selain menuruti permintaan makhluk-makhluk itu. Keesokan harinya, Pak Junaidi dan beberapa warga membawa kotak itu ke masjid desa. Mereka meminta bantuan Ustaz Karim untuk menyucikan barang-barang tersebut sebelum dikembalikan kepada keluarga atau ahli waris yang mungkin masih ada. Prosesi penyucian berlangsung khusyuk, diiringi doa-doa dari para warga yang berharap agar teror itu benar-benar berakhir. Namun, ketenangan yang diharapkan tidak kunjung datang. Malam berikutnya, angkringan Pak Junaidi kembali dihantui oleh kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan. Pintu angkringan bergerak tanpa sebab, suara tawa kecil terdengar dari sudut-sudut gelap, dan bayangan pocong terus muncul di balik kaca jendela. Pak Junaidi mulai merasa putus asa. Ia sudah mengembalikan barang-barang itu, tetapi mengapa teror ini masih berlanjut? Pak Leman kembali datang ke angkringan untuk mencari jawaban. Ia menduga ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar barang-barang berharga yang ditemukan. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, pintu angkringan tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin berhembus masuk, membawa aroma busuk yang begitu menusuk. Sosok pocong itu kembali muncul, kali ini berdiri tepat di tengah ruangan, memancarkan aura mengancam yang begitu kuat. Pak Junaidi berdiri terpaku, sementara Pak Leman berusaha tetap tenang. Suara serak yang sudah mereka kenali kembali terdengar, namun kali ini membawa pesan yang jauh lebih menyeramkan. Ternyata bukan barang-barang itu yang dicari oleh arwah penasaran ini. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum terungkap. Tatapan kosong pocong itu seolah menembus ke dalam jiwa, membuat seluruh ruangan terasa membeku. Pak Leman mencoba berdialog dengan sosok tersebut, berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, tanpa peringatan, suara lirih namun penuh kemarahan menggema di udara. Arwah itu tidak menginginkan barangnya kembali, tetapi menginginkan keadilan atas sesuatu yang lebih besar. Dengan suara lirih yang menyayak malam, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah dikhianati, hartanya diambil, dan nyawanya direnggut secara paksa. Kalimat itu mengguncang kesadaran semua orang yang ada di tempat itu. Tidak ada yang berani berbicara setelah mendengar pengakuan mengerikan tersebut. Sosok pocong itu kemudian melompat ke sudut angkringan yang gelap dan menghilang, tetapi sebelum benar-benar lenyap, suara samar kembali terdengar, meninggalkan pesan yang menggantung dalam misteri, kebenaran harus ditemukan di dalam tanah. Keesokan harinya, Pak Junaidi, Pak Leman, dan beberapa warga desa kembali menggali tanah di sekitar angkringan. Mereka membawa peralatan yang lebih lengkap, bertekad untuk menemukan apapun yang dapat menjelaskan ucapan pocong tersebut. Setelah beberapa jam menggali, cangkul Pak Junaidi menghantam sesuatu yang keras. Dengan hati-hati, ia dan warga lain mulai membersihkan tanah di sekitarnya. Apa yang mereka temukan membuat bulu kuduk meremang, sebuah tengkorak manusia yang telah lama terkubur di dalam tanah. Tubuh Pak Junaidi bergetar hebat. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan gaib belaka. Pak Leman mengamati temuan itu dengan saksama, lalu mengangguk serius. Dugaan kuat mulai terbentuk di benaknya. Mungkin ini adalah jasad Sarman, pemilik tanah sebelumnya, yang selama ini arwahnya tidak tenang. Bisa jadi, Sarman telah dibunuh dan dikubur di sini tanpa pernah mendapatkan pemakaman yang layak. Menyadari betapa seriusnya temuan ini, warga desa segera melaporkannya kepada kepala desa dan pihak berwenang. Polisi pun datang untuk menyelidiki lebih lanjut.
Setelah dilakukan penggalian secara menyeluruh, ditemukan kerangka manusia yang masih utuh. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa kerangka tersebut memang milik Sarman. Bukti-bukti lain yang ditemukan di sekitar lokasi mengindikasikan bahwa Sarman kemungkinan besar telah dibunuh sebelum dikuburkan di sana. Penemuan ini mengguncang seluruh desa. Warga mulai berbicara dan berspekulasi mengenai siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kematian tragis itu. Beberapa tetua desa mengingat bahwa Sarman pernah berselisih dengan sekelompok orang yang mengincar tanahnya. Penyelidikan berlanjut hingga akhirnya polisi menahan seorang pria tua bernama Karso, mantan warga desa yang dulu sering bekerja bersama Sarman. Saat diperiksa, Karso yang kini tinggal di desa tetangga akhirnya mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Ia mengungkapkan bahwa Sarman menolak menjual tanahnya, meskipun telah didesak berkali-kali. Karena keteguhan Sarman, mereka pun memutuskan untuk menyingkirkannya. Mereka berpikir bahwa dengan menguburnya di tanah itu, rahasia kelam mereka tidak akan pernah terungkap. Pengakuan Karso membuat seluruh desa terhenyak. Pak Junaidi merasa lega sekaligus sedih. Ia tak menyangka bahwa tanah tempat angkringannya berdiri menyimpan kisah kelam yang begitu mengerikan. Setelah pengakuan itu, prosesi pemakaman ulang untuk Sarman segera dilakukan. Ustaz Karim memimpin doa bersama, memohon agar arwah Sarman diampuni dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Pak Junaidi merasakan ketenangan setelah prosesi itu. Ia berharap segala teror yang menghantui angkringannya akan berakhir. Malam setelah pemakaman, ia membuka angkringannya seperti biasa. Suasana terasa lebih tenang, tidak ada lagi bau busuk, suara aneh, atau ketukan misterius di pintu. Namun, saat ia sedang membereskan meja, hembusan angin dingin menerpa tubuhnya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar. Sesosok pocong berdiri diam, menatapnya dengan pandangan yang kali ini terasa berbeda, bukan lagi menakutkan, melainkan damai. Suara serak terdengar pelan, mengucapkan terima kasih sebelum sosok itu perlahan menghilang ke dalam gelapnya malam. Pak Junaidi menghela napas panjang. Ia merasa beban berat yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat. Teror yang melanda angkringannya telah berakhir, menyisakan pelajaran berharga tentang kebenaran dan keadilan. Sejak saat itu, angkringan Pak Junaidi kembali ramai seperti sedia kala. Para pelanggan datang tanpa rasa takut, menikmati kopi hangat dan obrolan ringan. Meski kejadian itu telah berlalu, Pak Junaidi tidak pernah melupakan pengalaman tersebut. Setiap malam sebelum menutup angkringan, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga tempat itu dengan baik, menghormati mereka yang pernah menjadi bagian dari tanah tersebut, dan selalu mengingat bahwa meskipun terlambat, keadilan akan selalu menemukan jalannya.